bantu dengan anak-anak kita, ya. Peserta didik itu ya. Ya, Jadi dibuat peserta jadwal didik ya. kita itu, oh di jadwal ya? Iya, di jadwal. Jadi mereka yang bersekolah di TBSM SMK Krian 2 ini, selain dapat teori dan praktek di lab di bengkel, mereka juga bisa langsung merasakan bagaimana bekerja menangani orang sungguhan. Maksudnya bukan orang sungguhan, apa ya? Kan kita kan juga sama-sama orang dong. Maksudnya customer asli. Customer asli ya. Gitu. Jadi mereka bener-bener dia merasakan gimana sih rasanya jadi teknisi sungguhan gitu ya. Sama seperti PSG ya, seperti itu. Oh, ya. jadi hampir sama ya. Sebelum mereka berangkat ke perusahaan, dibekali mereka dulu. Dibekali dulu dengan itu. Pembekalannya nyata, bukan tipu-tipu ya, bukan tipu-tipu ini. Oke, kalau begitu, oh ya, ini ngomong-ngomong soal Honda tadi bahwa TBSM SMK Krian 2 ini sudah bekerja sama dengan Honda Motor ya. Iya, Honda. Kurang bergengsi apa lagi gitu ya. Bagi ini yang kelas 12, kalau kalian punya adik kelas atau kalian punya adik atau pacar kalian mungkin ya mau masuk ke SMK atau mau melanjutkan ke jenjang setelah SMP, jangan lewatkan untuk segera bergabung di SMK Krian 2 karena PPDB-nya sudah dibuka gelombang pertama sampai tanggal 28 Februari 2021. Dapatkan diskon uang pangkal sebesar 60%, gratis seragam putih abu-abu serta sepatu praktik. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lainnya. Kalau penasaran langsung bisa datang ke SMK Krian 2 atau bisa melakukan pemesanan formulir online di nomor 0811 300 4020. Kalau mau datang ke SMK Krian 2 di hari Senin sampai Kamis dari jam 7 sampai jam 3 sore, di hari Jumat jam 7 sampai jam setengah 12, di hari Sabtu jam 7 sampai 12. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu PGM-FI. Nah, untuk PGM-FI adalah teknologi yang dimiliki oleh Honda. Eksklusif hanya Honda. Eksklusif hanya Honda. Ya. Nah, keren. Apa itu kepanjangannya PGM-FI? Artinya adalah untuk PGM adalah program. Nah, untuk FI-nya mungkin kalian sudah mengetahui yaitu fuel injection. Nah, jadi PGM atau FI yang terprogram. Nah, maksudnya gimana? Jadi tidak semerta-merta Honda itu menciptakan sembarang nama gitu ya. Enggak, tapi ada maksudnya. Jadi maksud dari FI terprogram adalah agar agar sepeda yang dikeluarkan Honda tidak dimodifikasi sama pihak-pihak lain. Terprogram artinya gimana? Tidak bisa diutek-utek. Bahasa Jawanya itu diutek-utek. Tidak bisa dioprek. Iya. Maka dari itu terciptanya adalah nama PGM FI seperti itu. Nah, slide selanjutnya. Nah, kita akan mulai ke materinya. Yaitu pengenalan sistem PGM-FI. Nah, sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik. Nah, ini merupakan poin yang pertama. Yaitu poinnya adalah teknologi yang menggunakan kontrol secara elektronik. Jadi bukan oleh secara mekanik ya, tapi secara elektronik semuanya ya sudah. Lupa bedanya apa sama yang karburator? Di karburator itu juga ada sistem elektroniknya. Oh, tetap ada. Nah, bisa dilihat di slide-nya. Ya, di situ ada di gambarnya ini. Nah, di situ ada perbedaan karburator dan PGM-FI. Untuk sistem karburator yang diatur secara elektrik hanya ignition timing. Oh, yang di CDI itu ya? CDI adalah dia modul pengapiannya. Oh, modul pengapiannya itu dinamakan CDI. Iya. Jadi untuk karburator yang diatur secara elektrik hanya ignition timing atau saat pengapian. Nah, akan tetapi untuk di PGM-FI itu sendiri semua itu lebih diatur lebih kompleks, diatur secara elektrikal. ECM itu. ECM itu apa itu ECM? ECM adalah engine control module. Nah, dia itu otaknya. ECU kayak ECU. Ya, ECU ya. Kalau di mobil biasanya ECU. Namanya ECM. Nah, untuk PGM-FI dia itu yang dikontrol. Pertama ada ignition timing atau saat pengapian. Kemudian full injection timing saat penyemprotan, dan yang terakhir adalah fuel
quantity, nah, atau campuran bahan bakar dan udara. Nah, dia itu apa ya? Bisa dikatakan lebih kompleks, jauh malah. Ini yang akan memicu dia itu lebih Oh irit. ini, jadi semakin banyak aspek di dalam modul BGM-FI ini menyebabkan sepeda motor Honda yang kita pakai itu jadi lebih irit. Nah, karena dia mendeteksi banyak faktor. Banyak itu sensornya. Nah, banyak itu. Pertama ada throttle position atau dia berfungsi untuk mendeteksi sudut bukaan throttle. Terus kemudian ada air temperatur atau suhu udara. Jadi suhu udara juga berpengaruh terhadap kinerja mesin. Nah, kemudian ada intake pressure atau tekanan bahan bakar. Oh maaf, tekanan udara di dalam intake. Nah, ya. Kemudian ada engine temperatur atau suhu mesin. Kemudian ada engine speed atau kecepatan mesin. Kemudian ada exhaust gas O2. Pembuangannya ya. Nah, atau banyak sensornya. Ya banyak ya. Jadi dia itu mempertimbangkan banyak aspek. Makanya dari itu dia akan lebih irit dibandingkan untuk sistem karburator. Jadi seperti itu. Nah, untuk kemudian next. Nah, ini ada perbandingan lagi yang membuat dia lebih irit. Nah, di sini ada karburator dan PGM-FI. Nah, bedanya untuk yang karburator, campuran udara dan bahan bakar dia tercampur di dalam karburator itu sendiri. Namun untuk PGM-FI, udara dan bahan bakar tercampur di dalam intake manifold karena dia disemprotkan langsung oleh injektor. Nah, apa yang membuat sistem PGM-FI itu lebih irit? Nah, di situ ada keterangannya di bawah. Partikel bahan bakar lebih besar dan kurang homogen dengan udara. Homogen itu beragam ya. Homogen itu beragam ya. Sehingga mengakibatkan untuk sistem karburator ada kemungkinan pembakarannya tidak optimal. Nah, tidak sempurna atau optimal. Sedangkan untuk PGM-FI, partikel bahan bakar lebih kecil dan homogen dengan udara, lebih padat ya. Sehingga terbakar lebih sempurna. Ini juga faktor penting yang membuat motor PGM-FI atau fuel injection itu lebih irit bahan bakar. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk partikelnya bisa kalian lihat di slide. Nah, perbandingannya cukup besar ya. Besar ya beda. Ya. Jadi dari teknologi PGM-FI sendiri ini bisa memecah molekul-molekul itu menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, kok bisa lebih kecil? Karena ada injektor. Ada itu perannya si injektor. Prinsipnya itu ya. sama seperti kalian biasanya semprotan untuk nyamuk. Hand sanitizer lah. Hand sanitizer. Nah, dia kan partikelnya kan lebih kecil atau terurai seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, saya mau ingatkan lagi kalian bisa langsung bertanya di line WA interaktif di 0811 300 40 20. Ini kan semakin menarik ini ya, perbincangan tentang PGM-FI. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap sinau bareng Skarida.
Oke, selamat datang di Sino bareng Skarida. Setelah jeda-jeda pariwara tadi, kita akan lanjut dan sekarang kita akan sampai di slide tentang keunggulan sistem BGM-FI. Ya. Jadi selanjutnya adalah keunggulan sistem BGM-FI. Nah, keunggulan yang pertama adalah tadi sudah disebutkan, dia lebih irit di BBM. Terus kedua, fuel ekonomi atau bahan bakarnya lebih ekonomis untuk mendapatkan tenaga atau power yang sama. Sistem BGM-FI lebih hemat bahan bakar karena pembakarnya terjadi secara sempurna. Jadi dengan tenaga yang dikeluarkan yang sama dengan yang mesin karburator bisa menempuh jarak yang lebih jauh dengan bahan bakar yang sama jumlahnya ya. Next. Nah, performa lebih baik. Nah, untuk di Honda kebanyakan atau 100% bahkan ini untuk balap-balap atau untuk MotoGP semua 100% menggunakan BGM-FI. Seluruh sepeda motor Honda yang dipakai untuk balapan itu ya menggunakan BGM-FI ya. Tapi di masyarakat itu banyak saya yang mengira ada yang beberapa pernyataan yang kurang salah kaprah. Banyak yang bilang sistem karburator itu tenaganya lebih besar daripada yang BGM-FI. Nah, itu menurut saya kurang tepat. Karena untuk yang sistem karburator dia itu pembakaran untuk proses pembakarnya sangat jauh dengan yang BGM-FI jauh lebih sempurna. Untuk BGM-FI, kenapa kok banyak mengatakan orang-orang itu misalkan power kurang? Karena itu adalah produk untuk konsumen. Produk retail. Produk untuk konsumen. Jadi tidak untuk balap untuk kebut-kebutan atau untuk MotoGP kalau mau beli yang untuk MotoGP ada sendiri. Ya. Nah. Jadi jangan motor biasa dipakai kebut-kebutan, apalagi dioprek-oprek nggak jelas nanti rusak. Bingung. Nah, maka dari itu makanya performa bisa dikatakan lebih baik dari yang karburator untuk BGM-FI seperti itu. Karena nggak mungkin ya dari pabrikan sendiri mengeluarkan fitur yang malah lebih jelek daripada sebelumnya. Iya, pasti ada batasnya gitu. Yuk, bisa dilanjut. Nah, kemudian ini mesin mudah dihidupkan. Jadi untuk sistem BGM-FI dia mempunyai sistem cuk otomatis. Sudah ada yang di ini ya, di bawahnya ini ya, bel itu ya biasanya tuh ya. Biasanya yang punya sepeda beat. Ini ada yang punya sepeda beat. Pemakai sepeda beat dimanapun kalian berada, disimak ini. Sepeda beat. Saat awal starter atau start, dia RPM-nya akan naik. Tinggi, terus beberapa detik dia akan turun. Itu adalah salah satu kelebihan dari BGM-FI, ada cuk otomatisnya. Jadi tidak usah ngongkel-ngongkel. Tidak usah, tidak usah. Itu pemilik Honda Beat itu ya. Dan saya rasa juga pemilik sepeda motor Honda lainnya sudah memiliki teknologi BGM-FI ya tentunya ya. Iya, tentunya sudah. Nah, oke, next. Nah, mudah perawatan. Ya, mudah perawatan. Kenapa dikatakan mudah perawatan? Karena untuk servis berkala sepeda fuel injection tidak banyak membongkar. Nah, itu. Nah, beda sama yang karburator. Dia kan kalau servis kan harus membongkar keseluruhan dari sistem karburator toh. Nah, untuk yang injeksi tidak perlu memerlukan perawatan yang lebih atau cukup hanya penggantian saringan bensin setiap 48.000. Jadi throttle bodinya, injektornya, fuel pumpnya sudah usah diutak-atik iya. Mungkin ada kemungkinan bisa diotak-atik karena mungkin ada berebetnya atau gimana, jadi seperti itu. Kemasukan gajah, tangkinya, atau bisa jadi kebanjiran, itu juga beda lagi. Beda cerita ya. Tapi kalau untuk secara umum dari sistem BGM-FI ini mudah perawatannya, nggak nyorok no mekanik ini berarti ini. Memang fungsinya apa BGM-FI mempermudah mekanik. Oke, jadi dari end user untuk pemakainya sendiri pun tidak perlu keluar uang banyak untuk servis sembarang kalir, dan untuk para mekaniknya tentunya teman-teman kita dari kelas 12 jurusan TBSM tidak perlu susah-susah servisnya. Tapi ada kalanya siswa itu harus bisa membongkar semuanya, terutama throttle body. Tetap diajari tapi kan harus nanti tetap diajari, cuma
hanya sekedar bisa. Soalnya di bengkel itu jarang dipraktekkan, hanya di saat momen-momen tertentu lah. Pada saat ya kerusakannya agak berat itu. Parah gitu ya. Ya. Ya bisa dilanjut. Seperti itu. Nah, kemudian penggunaan teknologi PGMFI mampu mengurangi emisi gas buang. Nah, gas buang karena apa? Dia terdapat yang namanya O2 sensor. Oh, tadi itu ya. Nah, ada sensornya tadi. Ya. O2 sensor dia berfungsi untuk mendeteksi emisi gas buang. Nah, ini dalam keadaan boros atau pas. Nah, dia kan diatur sama yang namanya ECM, terus kemudian baru dia dikeluarkan di knalpot seperti itu ya. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini adalah garis besar atau komponen sistem PGMFI. Nah, di situ ada yang di atas sendiri ada DLC atau soket untuk memperbaiki atau untuk mereset. Nah, itu seperti itu DLC. Kemudian ada sensor TP atau throttle position sensor. Kemudian ada ada injektor yang tadi berguna untuk menyemprotkan tadi ya. Kemudian ada sensor O2 mendeteksi gas buang. Terus selanjutnya ada sensor EOT. Nah, untuk EOT ini untuk sepeda motor yang tidak menggunakan radiator. Nah, jadi tolong dibedakan antara EOT dan ECT. Itu tuh. Nah, untuk EOT digunakan untuk sepeda motor yang tidak memakai radiator. Contohnya Beat. Beat kan dia menggunakan EOT. Sedangkan untuk sepeda seperti Vario yang menggunakan radiator dia namanya adalah ECT. Nah, EOT adalah engine oil temperature. Dia mendeteksi suhu dari oli. Kemudian ada sensor ECT. Nah, ECT kan punyanya Vario tadi. Itu adalah engine coolant. Nah, engine coolant temperature. Untuk pendinginnya itu ya. Nah, untuk mendeteksi pendinginnya. Kemudian ada sensor CKP atau crankshaft position sensor. Dia mendeteksi putaran dari mesin. Kemudian ada ECM. Nah, ini yang terpenting. Otaknya tadi ini. Otaknya kalau nggak segala perkara. Kalau nggak ada otaknya sepeda ini nggak bisa jalan ya. Gitu. Jadi mulai dari sistem dihidupkan sampai ketika berjalan, berhenti, bahkan dimatikan, ECM yang punya ECM yang berperan utama. Kemudian ada fuel pump atau pompa bahan bakar. Next. Nah, ini kan sama bentuknya ya. Ada fuel pump, kemudian ada ketambahan dari baterai. Baterai adalah sumber tegangan ya atau sumber arus. Next. Nah, ini yang terpenting. Dalam sistem PGMFI terdapat 3 komponen besar. Nah, ada input atau bisa dikatakan sensor. Kemudian ada ECM atau modul. Nah, kemudian ada output atau aktuator. Nah, ini banyak siswa, bahkan nggak siswa lagi ya, masyarakat itu banyak yang tidak bisa membedakan antara sensor dan aktuator. Nah, banyak yang menyebutkan kalau injektor itu adalah sensor. Nah, itu hal yang salah. Karena untuk injektor dia termasuk aktuator atau hanya dia sebagai pelaksana. Jadi seperti itu. Nah, untuk inputnya atau sensornya di sini ada beberapa, yaitu TP sensor yang tadi EOT, CKP, terus O2, terus ada ECM. Dan saya tambahkan lagi untuk aktuator. Contoh aktuator yang lain selain injektor adalah ada fuel pump, terus fuel pump, terus IACV atau idle air control valve. Nah, dia yang mengatur tadi yang RPM tinggi terus kemudian turun lagi. Jadi seperti itu. Jangan salah kaprah ya, mungkin salah menyebutkan. Kalau injektor termasuk sensor itu hal yang salah. Jadi seperti itu. Next. Nah, di sini adalah komponen dalam sistem bahan bakarnya. Nah, untuk sistem komponen bahan bakarnya ada beberapa komponen yang digaris itu merah, kemungkinan merah itu ya, bisa diartikan merah ya. Nah, ada garis line. Nah, itu yang merah itu adalah kelompok untuk komponen bahan bakar. Nah, disebut ada fuel suction filter atau filter, kemudian ada fuel pump, kemudian ada fuel pressure regulator,
kemudian ada injektor, dan kemudian ada fuel tank. Nah, ini akan saya jelaskan fungsinya satu-satu. Fuel suction filter, dia akan berfungsi untuk menyaring bahan bakar agar kotoran tidak ikut ke dalam sistem bahan bakar. Nah, kalau kotoran masuk ke dalam sistem akan menyumbat komponen yang lain atau menghambat. Akhirnya sepeda tidak bisa hidup. Jadi untuk filter harus diganti secara rutin. Nah, kemudian ada fuel tank. Nah, fuel tank adalah tempat bahan bakar. Terus kemudian ada fuel pump. Nah, fuel pump ini berfungsi untuk memompakan bahan bakar dari tangki ke dalam sistem. Nah, kemudian ada fuel pressure regulator. Nah, untuk fuel pressure regulator dia berfungsi adalah untuk menjaga tekanan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi atau sesuai agar tidak berlebihan tekanannya. Kalau berlebihan jadinya boros kan? Iya bisa jadi seperti itu. Kemudian ada injektor yang tadi untuk mengkabutkan bahan bakar. Oke. Next. Aliran bahan bakar dalam sistem PJM-FI. Ini nih pelaku-pelakunya ini ya. Pelaku-pelakunya ini. Nah, di situ ada beberapa komponen atau alirannya. Nah, pertama bahan bakar akan menuju ke fuel suction filter. Nah, pertama atau ke filter dulu. Baru dia ke fuel pump. Nah, kok bisa dia menuju ke fuel pump? Karena ada pompanya tadi itu ya, dipompakan, yang narik atau memvakumkan. Kemudian ditekan menuju ke pressure regulator. Nah, di situ tekanannya diatur agar tekanannya stabil, tidak berubah. Kemudian ada fuel feed hose atau selangnya itu tadi. Kemudian ke fuel injector. Nah, ini penting bahwa tekanan bahan bakar di dalam sistem bahan bakar injeksi itu harus stabil antara 294 kPa. Itu kalau misalkan dia tekanannya kurang akan berpengaruh terhadap kinerja mesin. Karena mesin tidak dapat cukup aliran bensin tadi ya. Jadi akhirnya tidak bisa maksimal kerjanya. Nah, iya. Biasanya kalau misalkan fuel pumpnya lemah, itu banyak kejadian untuk yang sistem PJM-FI yang sudah sepeda yang sudah lama. Itu tahun 1945 gitu. Kelamaan. Kelamaan. Nah, jadi banyak masalah di situ, tekanan bahan bakarnya kurang sehingga dia sepeda itu sulit dihidupkan pertama. Kadang sulit dihidupkan, terus pada saat digas dia merebet. Itu. Jadi merebet adalah salah satunya bisa jadi fuel pump yang lemah tekanannya. Jadi fuel pump modul ini yang gambarnya berapa nih ya? Oh, yang putih itu. Untuk fuel pump itu yang di dalam fuel pump modul itu, Pak. Itu jadi satu. Oh, itu satu kesatuan itu. Nah, untuk belinya biasanya dia satu paket. Tidak bisa, tidak bisa ngecer. Biasanya untuk belinya satu paket. Nah, ini harganya juga mahal. Tidak murah ya? Ya, tidak murah. Mahal, termasuk juga injektornya itu. Itu juga harganya mahal seperti itu. Nah, ini kita sudah sampai di aliran bahan bakar. Coba bisa ngintip dulu slide selanjutnya. Oke, sebelum kita ke bagian pompa bahan bakar, kita akan jeda dulu ya. Kita mau ngetek, kita mau makan siang. Kebetulan sudah ada tumpengan di sini. Oke, kalau gitu teman-teman TSM lainnya, saya tunggu pertanyaannya tetap di nomor WA 0811 340 20. Kita akan jeda sebentar, kita akan kembali lagi di Sinau Bareng Skarida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Edi Subianto. Saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Negeri 2 dan juga pembina untuk kegiatan Sekolah Pencetak Wirausaha yang ada di SMK Negeri 2 atau yang dikenal dengan SPW. Di kesempatan pada hari ini, kegiatan Sekolah Pencetak Wirausaha di SMK Negeri 2 sudah jalan, di mana kegiatannya dalam bentuk Skarida Cafe.
Skarida Cafe di sini dikelola oleh dan untuk, dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Mulai dari proses penentuan konsep, kemudian bahan, dan juga pengolahan, kemudian jenis produksi, dan juga mengenai keuangan, dan juga pemasaran, promosi, semuanya 100% dikerjakan sama siswa dan siswi SMK Krian 2. Di mana anak-anak ini kita bimbing, kita arahkan untuk menjadi pengusaha-pengusaha muda yang nantinya mereka siap dan bisa berbaur dengan masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya sebagai lulusan SMK yang hebat. Maka dari itu, Sekolah Pencetak Wirausaha di SMK Krian 2 akan terus dikembangkan, akan terus dimotivasi sama pihak sekolah, dibimbing, diarahkan, sehingga kegiatan ini tidak hanya untuk sedikit siswa saja, tapi harapan kita untuk seluruh siswa yang ada di SMK Krian 2, sehingga kegiatan Pencetak Wirausaha ini menjadi kecerdasan hidup, soft skill-nya anak-anak yang nantinya akan sangat berguna bagi kehidupan mereka di masyarakat. Maka dari itu, jangan ragu lagi bagi siswa kelas 3 SMP dimanapun kalian berada, ayo sekolah di SMK Krian 2. Karena sekolahnya tidak hanya mencetak lulusan yang siap kerja di perusahaan saja, tapi juga siap untuk berwirausaha, siap untuk ke perguruan tinggi negeri, dan siap untuk ke profesi-profesi yang lainnya. Di SMK Krian 2 bisa, SMK Krian 2 hebat. Saya Giri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sinau Bareng Skarida. Kali ini kita sudah ada pertanyaan yang masuk ini. Nah, ya. Dari Nadif. Dari Nadif ini kelas berapa ya? 12 TBSM 1. 12 TBSM 1. Ya. Kak, maaf. Kenapa dia minta maaf? Saya mau bertanya lagi. Oh sebenarnya ada pertanyaan. Oh, ini sesi kemarin mungkin dia. Kan saya punya sepeda motor Matic Honda Vario, tapi mesinnya sudah berisik. Itu kira-kira mengalami kerusakan di bagian mana ya? Dan apa penyebabnya? Nah, ini. Untuk mesin berisik ini banyak faktornya. Nah, untuk cara mendeteksinya, kalian biasanya apa ya? Mengerungokkan itu apa? Didengarkan. Didengarkan atau mengobservasi. Nah, iya. Mengobservasi. Dirungokno. Bunyi-bunyiannya. Bunyinya ya. Sebelah mana dulu. Nah, adanya di C. Apa di G gitu. Biasanya untuk yang berisik itu bagian CVT juga bisa. Bagian CVT atau bagian transmisi otomatis yang sebelah kiri belakang yang itu bisa jadi. Knalpot itu ya. Nah, untuk mesinnya berisik, bisa jadi bagian dalam mesinnya. Seperti bisa saja stang piston aus, terus kemudian piston aus juga bisa, oblak juga bisa, kemudian poros engkolnya dia aus juga bisa menyebabkan bunyi-bunyi. Jadi untuk berisik kita tidak bisa mengatakan langsung memvonis ya. Tidak bisa, harus dicari dulu sumbernya. Gitu. Terus oke. Kalau ada pertanyaan silakan masih bisa loh. Kita masih sampai jam 12 nanti di 0811 340 20. Sekarang kita lanjut ke bagian pompa bahan bakar. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk alirannya. Pertama dari filter, dia akan menuju ke pompa, kemudian menuju ke selang bahan bakar. Nah, tapi ada dua jalan, kemudian dia mengarah ke pressure regulator. Nah, ini pada saat tekanannya berlebihan, pressure regulator akan membuka dan mengirim bahan bakar kembali ke
tangki Oke. seperti itu. Jadi tekanannya dipertahankan di antara 294 kPa seperti itu. Nah, next. Bisa dilanjut? Nah, ini adalah alat untuk mengukur tekanan bahan Wow. bakar. Nah, ini mungkin anak kelas 12 sebagian sudah praktek ya. Sudah kenal Sudah ya, mengenal sudah familiar alatnya. ya Nah, dengan sudah alat-alat familiar ini karena ya. dari semester awal kemarin sudah dipraktekkan ya. Yaitu ini mungkin cuma saya kasih tahu untuk alatnya saja. Ada fill pressure gauge. Terus kemudian ada pressure gauge manifold. Nah, itu digabung antara yang full pressure itu gauge. digabung ini. Ya, dia dimasukkan di atasnya situ. Di atasnya ya. Nah, kemudian ada selang. Nah, mungkin kalian sudah bisa memprakteknya secara langsung karena Dan kemarin sudah sudah bisa praktek. tahu ya. cara mengukurnya, Nah, gimana cara udah bacanya tahu, itu yang ya. penting ya. Ya, yang Jangan penting. masang, Ah, kita iya. tahu cara pakainya. Itu kan ada SOP-nya tuh. Nah, Oke, seperti itu. ini menarik ini. Ya bisa dilanjut? Next. Nah, ini kan mungkin Ini cara anak-anak mengukurnya sudah ya? ini untuk caranya. Mungkin saya ulang nggak apa-apa. Jadi untuk prosedur pengukuran tekanan pompa bahan bakar adalah pertama, pastikan kunci kontak posisi off. Oke. Jadi bukan dalam posisi buka bagasi ataupun Nah, apalagi iya. hidup ya. Iya. Apalagi hidup ya. Loh, Oke. yang kalau bagasi itu mesti toh. Heeh. Kan kalau mau buka untuk Oh iya. kan Oh berada iya, di iya. dalam Oh itu iya, toh, harus dibuka membuka, iya. Iya, iya. Dibuka. dulu. Tapi pokoknya nggak boleh on ya. Jadi nggak boleh on ya. Ya. Terus kemudian lepaskan konektor pompa bahan bakar atau yang sumber putih-putih listrik itu ya? dari ya konektornya bahan bakar yang sebelahnya tangki ada konektor soket. Nah, itu dilepas. Kemudian putar kunci kontak ke posisi Posisi on. Nah, setelah itu dihidupkan mesinnya. Ngeng. Nah, pasti tidak akan lama dia akan mati Jelek gitu kembali ya, karena oke. apa? Bahan bakarnya tidak ada karena soketnya tadi kan Sudah dilepas. kita cabut itu Nah, tadi. pompanya tidak Oke. bekerja seperti itu. Kemudian hidupkan sepeda motor sampai mesin matinya itu sudah. Kemudian putar kunci ke kontak ke posisi. Di-off-kan lagi. Nah, di-off-kan lagi. Nah, di sini ada tambahan sedikit dari SOP Honda. Sebelum melepaskan selang bahan bakar harus melepas min aki terlebih dahulu. Nah, terus harus melepas terminal negatif. Nah, itu terlebih dahulu. Supaya menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya. Misalkan kan ada yang tumpah di atas aki, terus ada percikan api kan akan terjadi Dor. kebakaran itu yang berbahaya. Pakai makanya. nanti aparnya, Nah, jangan. itu pentingnya SOP dalam servis. Yes, Nah, itu. kemudian pasang full pressure Oke. gauge. Nah, kemudian pasang kembali konektor pompa yang tadi sudah dilepas itu dipasang kembali. Terus kemudian putar kunci ke posisi on lagi baru dihidupkan mesinnya. Nah, cara pemasangannya ada yang seperti di gambar yang kedua itu ya. Nah, jadi untuk tekanannya pada saat mesin hidup harus antara 294 kPa. Toleransinya mungkin 20 lah, plus minus. Plus minus 20. Taruh di 280 gitu masih aman Nah, berarti ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau dia menunjukkan angka di cuma 180, 190 itu sudah tidak aman berarti. Nah, Ada kadang bermasalah berarti. kadang gini, diperiksa itu tekanannya rendah. Akan tetapi performa mesin masih Sama? bagus atau Oh, masih gitu. bagus itu juga bisa terjadi. Ada kan. sensor yang salah itu berarti ya. Nah, kemungkinan ada itu yang lain. Ada problem-problem Ya. yang lain. Nah, seperti Bisa itu. dilanjut? Next. Nah, kemudian ini ada IACV. Nah, ini yang tadi kita bicarakan tadi ya. Nah, ini mungkin saya jelaskan hanya sepintas saja. Nah, jadi IACV adalah berfungsi untuk mengatur RPM mesin. Nah, misal tadi kan pada saat start atau pada saat start itu kan RPM akan tinggi. Kemudian beberapa detik akan turun lagi. Nah, itu adalah fungsi dari Tugasnya si IACV ini ya. Nah, Oke. IACV ini termasuk aktuator juga, sama seperti injektor. Jadi dia apa? Pelaksana saja. Hanya pelaksana saja. Bisa dikatakan dia adalah cuk Oh, ini si cukup otomatis, otomatisnya ya, tadi itu. seperti Oke. itu. Nah, next. Nah, kemudian ada TP Throttle sensor. position. Nah, jadi TP sensor dia berfungsi untuk mendeteksi bukaan katup gas. Nah, dia mendeteksi sudutnya. Itu cara kerjanya dia sama seperti kayak potensio. Oke. Nah, semakin Diputar. diputar tahanannya akan berubah. Jadi
bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan, semakin kita membuka, tahanannya semakin kecil. Kemudian voltasenya akan semakin naik. Jadi seperti itu, paham ya? Jadi pada saat semakin kita membuka throttle, tahanannya akan semakin turun, tapi voltasenya dia akan naik seperti yang ada di grafik sebelah kanan, seperti itu. Ya. Oke, next. Nah, ini ada sensor terbaru dari Honda, yaitu Bank Angel Sensor. Nah, Bank Angel Sensor berfungsi memerintahkan ECM untuk menghentikan aktivitas suplai bahan bakar oleh injektor saat sepeda motor berada pada posisi diam, atau pada saat terjatuh. Nah, dia akan memutuskan arus yang ada di dalam pompa bahan bakar seperti itu. Supaya mungkin tidak terjadi ledakan. Supaya tidak tumpah ya, menghindari percikan api atau ngepot kan, apalagi ngepot misal ini kita ngomong kecelakaan ya. Ini misal ngepot. Sorry tadi ke-mute ya. Nah, ini berarti bank angle sensor ini berfungsi sebagai misal kita dalam kondisi sepeda motor mau dalam kecelakaan gitu ya. Ketika dalam kemiringan tertentu dia akan mematikan sistem yang lain ya, dimatikan supaya barangkali ketika nggoser aspal kan panas ya, siapa tahu kecelakaannya siang-siang panas-panas kan, goser kan seret kayak korek gitu kita dress gitu kan, menghindarkan hal yang tidak diinginkan seperti itu. Keren. Ini adalah sensor terbaru dari Honda. Nah, untuk BAS atau Bank Angel Sensor, dia mengirim sinyal ke ECM. Untuk ECM dikelola, memerintahkan kepada injektor, ignition coil dan ini sama ignition coilnya ya. Jadi injektor dan ignition coil dia akan dimatikan atau di-cut, supaya mesin tidak bisa hidup seperti itu. Itu kalau saya lihat tuh di kemiringan 55 derajat ya, toleransinya kurang lebih sekitar 5 toleransinya derajat. Seperti itu, antara 50 sampai 60. 60 ya, seperti itu. Ya. Oh, berarti ketika sepeda motor ibaratnya kita nyalakan sepeda motor sambil miring, tidak akan nyala ya dia. Tidak akan nyala. Sama seperti kayak jenengan pernah memakai peda beat saat di dijagang. Dijagang jagang itu. Berarti ini sudah ada di teknologi sepeda motor Honda yang kisaran tahun 2015 ke atas itu sudah ada ya ini ya. Nah, untuk BAS sendiri itu rata-rata untuk peda beat yang sekarang itu belum ada BAS-nya. Biasanya untuk BAS hanya ada di sepeda untuk CC yang di atas 150 kemungkinan. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Oh, tapi kalau sepeda beat saya jagang itu tetap bisa nyala ya dia. Itu ada sensor lain beda lagi. Mungkin beda sistem ini ya, beda lagi. Tapi kalau dari PJMFI sendiri, berarti ibaratnya kalau sepeda saya kan Vario, Vario saya miringin gitu, nyala kan tidak akan bisa. Tidak akan bisa hidup ya, karena sistemnya terkat. Di-cut itu ya, dia menganggap oleh sepeda motor ini dalam posisi yang tidak benar. Oh iya ya, dia kalau misal miring gini kita tidak sengaja ngegas kan ngepot. Itu lebih bahaya lagi toh. Pada saat sudah jatuh tapi tidak sengaja kegas, akhirnya pedanya betul lari. Dulu tuh sering itu kejadian tuh dulu. Jadi ketika sepeda miring itu tetap ngegas, jadi sepedanya muter-muter. Makanya itu dikasih pengaman yaitu dikasih sensor yang namanya Bank Angel Sensor seperti itu. Terus kalau untuk di sepeda motor yang F1 itu dia tetap ada nggak itu? Kalau untuk F1 MotoGP, sorry. Kemungkinan untuk MotoGP sih menurut saya menurut hal pribadi saya itu tidak ada, karena kan pada saat ngepot gini kan mesinnya nggak, kalau mati gimana yo? mati tetap lagi. Tapi bisa jadi dia itu ada, cuma kemiringannya toleransinya lebih sudutnya lebih lagi atau di berapa itu ya. Bisa lanjut? Nah, ini kelebihan dari PJMFI. Dia bisa mendeteksi kerusakannya sendiri. Nah, jadi untuk PJMFI dia bisa mendeteksi kerusakannya sendiri melalui lampu mil. Nah, bisa kalian lampu yang oranye,
oranye atau kuning. Oranye. Nah, ya oranye Nyetek gitu yang ya. gambarnya mesin. Gambar Nah, mesin. itu dia bisa mendeteksi kerusakan sendiri berdasarkan kode kedipan dari lampu mil. Nah, seperti itu. Nah, Kalau itu misalnya 2 detik ya, 2 detik nyala. Kalau misal dia Nah, mati berarti aman. berarti aman. Kalau misalkan 2 detik dia masih nyala, terus muncul kode kedipan, Kode kedipan. ya itu baru dia ada kerusakan, masalah itu dalam ada hidupnya masalah. ya. Nah, untuk kali ini saya ajarkan untuk cara membaca kode mil. Nah, untuk kode mil ada 2 kode. Kode kedipan. Nah, kedipan yang pertama adalah kedipan panjang sekitar 1,3 detik. Untuk kedipan yang kedua adalah kedipan pendek. Kedipan pendek itu sekitar setengah detik lah. Nah, separuhnya dari seperdetik setengah detik yang bisa dikatakan. Jadi ada 2 detik kedipan panjang dan kedipan pendek. Untuk kedipan panjang dia bernilai 10. Nah, jadi diingat-ingat untuk 1 kedipan panjang dia nilainya 10. Kemudian untuk kedipan pendek dia nilainya 1. Kalau misalkan ada 2 kedipan panjang, terus ada lagi 1 kedipan pendek, berarti terhitung 21. Nah, seperti itu untuk menghitung atau melihat kode dari kerusakan errornya. Oh, jadi misal dia kedipnya kedipan panjang 2 kali, kedipan pendek 1 kali berarti 21. Kita bisa cek di buku manual itu ya. Bisa dilihat untuk kode-kodenya di buku manual atau di buku habis ini juga ada tabel untuk ada nih ya tabelnya. kode-kodenya. Oke, kita Nah, bisa coba lanjut. Next. Tapi kalau ketika kita nyalakan sepeda motornya tapi nggak ada kedipan gitu gimana ya? Nggak ada kedipan dari lampu milnya tadi itu? Nah, milnya tidak berkedip. Nah, kemungkinan ada sistemnya yang, error, rusak ya. rusak. Kalau sepedanya hilang gitu kita nyalakan itu. Nggak bisa ya. Oke, nggak ada masalah. Ini adalah kode kerusakan sistem PCMFI. Kalau 21 tadi sensor oksigennya tadi ya yang kalau terdapat muncul kode 21 berarti O2 sensor mengalami kerusakan. Ini minta tolong di full screen kan, lalu nanti biar bisa di screenshot sama teman-teman ya. Kalian bisa screenshot dari tampilan. Kalau perlu jadikan wallpaper lah, biar wallpaper WA kalian foto. Ini penting ini. Nah, untuk setingkat mekanik harus hafal ya. Wallpaper. Oh, ini harus hafal ya? Harus di luar kepala ini ya. Harus di luar kepala. Lah, tidak mungkin toh mekanik hanya sebatas kerusakan dia melihat buku. Nah, tidak mungkin toh. Harus jadi dilihat gitu toh. Hafal. Oh, ini kena injektornya ini kena ini. Karena kan kodenya kan bervariasi toh angkanya, tidak urut. Nah, tidak 1 2 3 4 yang tidak. Ada 1 7. Nah, misal kalau nggak dibuat urut ya. Nah, itu. Karena kan tidak ikut menciptakan toh ya. Honda ini ya berarti ya. Honda ini. Kenapa ini kok nggak dibuat urut ini? Oke, kita bisa lanjut. Slide selanjutnya prosedur. Nah, ini ada video yang sudah saya. Ini kita akan menyaksikan sebuah video. Ini videonya buat sendiri loh ya. Oh iya lah. Oh, keren. Ini video HP, pakai HP apa is? Sebut merek lah, kita nggak sama HP-nya. Pakai HP. Tapi yang jelas motornya motor Honda dong. Nah, jelas toh. Kalau motor Honda jelas. Kita punya Teaching Factory, kalian bisa servis di sini. Servis dibuka untuk umum loh, ya. Nah, iya, dibuka untuk umum. Saya bangga loh punya sepeda Honda ya. Saya bangga juga punya sepeda Honda. Karena saya bisa dapat servis gratis di sini. Kita akan lihat videonya. Yang video ECM, riset ECM. Riset ECM. Kita nggak bisa lihat di sini tapi. Apa? Kita nggak bisa lihat videonya di sini tapi. Oh iya, nggak bisa. Nggak usah. Kita tunggu sebentar. Nah ini nggak ada suaranya, nggak ada masalah ya? Nggak ada suaranya. Memang saya jelaskan sendiri nanti. Oke, kita. Yuk, silakan ditampilkan. Nah, ini adalah cara untuk riset ECM. Ini dekatnya jagang ini ya tempatnya. Nah, ini pertama harus ditrouble dulu biar kita bisa membaca kode kedipan. Dirusak ini. Dirusak lah. Dirusak ya. Nah, ini adalah yang saya lepas ini adalah sensor EOT tadi. Mbok ya dicuci sik tas sepeda nih re. Engine oil temperatur. Ini sepeda motor Beat ini ya. Oh iya, Beat ini. Beat ini. Nah, kemudian kontak on. Nah, dia akan muncul kedipan kalau ada yang rusak. Nah, itu. 2, 4, 6. Bukan 6, bukan itu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Nah, Ah. 7 adalah bisa dilihat dari yang tabel. Ya, tadi tabel tadi bisa sambil ditampilkan tabelnya. Oh, enggak bisa, kasihan dia lagi urus di video. Ini adalah langsung cara itu apa jenis risetnya. Nah, terlebih dahulu kita Diperbaiki dulu. Nah, kita colokkan apa ya? Dikembalikan lagi ke, iya, ke dikembalikan asalnya. ke semula. Oh. Ditancapkan Iya. atau diperbaiki Riset dulu. ICM-nya. Oke. Nah. Terus kemudian kontak di-on-kan lagi. Masih Terus kita tertinggal itu ya? Nah, kenapa kok hilang ayo? Karena sudah benar. Karena sudah Benar. Nah, sudah benar. Akan tetapi dia masih tersimpan di dalam memori ECM. Oh iya, dia enggak bisa langsung move on ya? Iya, harus ini kita ada yang masalah. move on kan. Kita harus paksa dia move Iya. on ini ya. Inilah. Nah, ini saatnya caranya kita jumpernya. move on kan si ECM-nya. Nah, ini di jumper dulu ada 4 konektor. Yang kita pilih adalah yang sebelah kiri kiri, atas dan bawah. Itu kan ada tandanya, ada nyantiknya. Nyantiknya ya apa? Iya. Ada tandanya lah, kepalanya. Nah, ini kita jumper ya. Ya, di jumper dulu. Tirai nomor 2 ini ya. Oke. Di jumper dulu. Ini bahkan dengan alat-alat yang ada di rumah pun Nah, bisa juga lah ya? bisa kok. Bisa Pakai lah ya? sebenarnya ada alat khusus, cuma saya itu kan tidak punya tuh. Jadi ini kan ini di rumah. bentuk kesederhanaan ya. Jadi dengan alat apapun itu tidak membatasi kita untuk belajar tentunya. Iya. Ini sudah di jumper ini ya. Setelah di jumper kita kunci kontak on. Ini ngeriset lah ibaratnya. Nah, belum, ya. ya belum ini. Belum reset ini. Kita lihat kodenya. Tua kepat manamju. Nah, kan mari kesimpan ya. toh. Tapi Dia nggak masih bisa tersimpan move di on ECM. Nah, tugas kita adalah membantu dia untuk Move on. atau menghapus ingatannya lah kita. Menghapus Keren ingatannya. loh. Ini sepeda juga punya perasaan nih. Dia punya ingatan ya. Iya. Nah, cara desainnya kunci kontak on. Ini on ini. Ya, Oke, kunci di kontak on kan? dulu. Hah? Terus kemudian nunggu dia kedip. Terus kita cabut. Jumpernya ini kita. Ya, jumpernya kita cabut. lupakan. Nah, terus dipasang lagi. Oke. Jangan lebih dari 5 detik karena dia kan gagal kalau lebih. Nah, kalau ada tanda dia kedip terus setelah teratur. Ini dia tandanya melupakan ya. Nah, tandanya dia berhasil kalau kedip terus. Berhasil move on ini. Akan tetapi kalau tidak mau kedip nyala terus berarti proses reset kita Gagal. Nah, seperti itu. Itu adalah reset ECM. Nah, kemudian ada reset kedua, Mas. Oke, di video kedua bisa dibantu. Ini baleni lagi nih videonya ini. Susah banget ya kelihatannya ya, Mas. Iya. Tangan saya mana muat. Nah, enggak muat ya. Nah nih, reset TP sensor. Nah, untuk reset TP sensor, untuk DLC-nya tetap terjumper, tetapi kita akan menjumper untuk EOT-nya. Nah, Oh ini tadi. nah, ini tadi dilepas. Oil temperaturnya ini ya. Nah, ya dilepas, dijumper juga. Jadi yang dijumper ada 2, DLC sama sensor EOT. Nah, Terus udah di full screen kan? untuk yang sepeda kayak seperti Vario, yang dijumper adalah ECT-nya. Oke. Nah, Karena perlu dia perhatikan. karena dia ada radiatornya ya. Untuk sepeda yang menggunakan radiator adalah ECT. Jadi yang ini di jumper tadi itu yang ada di apa namanya? Di tempatnya Di dekatnya bawah, gitu ya. dia sama yang di sini sama nih. sensor EOT-nya. EOT-nya. DLC sama EOT. Untuk sepeda Vario mungkin Sama itu ECT. di Ya. sebelah kiri juga itu. Ya, sama. Itu kalau kita jumper di sebelah kanan itu apa yang jumper. terjadi? Apa? Ada yang terjadi enggak kalau kita jumper yang di sebelah kanan? Loh, itu yang sebelah kanan dijumper juga itu. Oh, Dua-duanya sebelah dijumper kanan ya, juga, DLC dua-duanya. dijumper juga Oke. untuk. Nah, kita kunci kontak on dulu. Jangan kan? Di-on-kan. Seret. Nah, dia akan muncul kedipan. Nah, Cepat ini. Oh, kalau yang kayak tadi setelah itu link kedip, satu ya tadi. ya, itu ya? setelah kedip ditarik, Oh, yang EOT-nya. dilepas, terus kemudian dipasang lagi sama seperti reset ICM. Heeh. Cuma yang di reset itu adalah EOT-nya. Oh, EOT-nya. Nah, ini berhasil kita ya. Nah, Kita kalau sudah kedip terus berhasil adalah untuk move on. berhasil Oke. seperti itu. Nah, jadi untuk dua Jos, mantap jempolnya. Terbaik, luar biasa. Ya, kita jadi bisa, untuk 2 reset ini sangat berguna untuk sistem injeksi. Nah, ada masalah gini, Mas. Kemarin ada teman saya, yes, dia itu servis ke bengkel tetangganya lah, katakanlah bengkel tetangganya. tinggal rumahan lah. Nah, ya, dia mengalami sepedanya itu berebet.
mlebet di gas itu tidak bisa responsif. Nah, untuk di bengkelnya dia divonis komponen yang berat-berat seperti tadi ada fuel ganti pump. mesin Iya, gitu. kan fuel pumpnya diganti, terus injektornya diganti. Akan tetapi tidak ada perubahan. Sudah diganti itu Sudah dia? diganti, Sudah tapi beli tidak itu? ada perubahan. Sudah Nah, habis uang itu dia. ini adalah pelajaran buat kita untuk tidak memvonis sembarangan toh ya. Nah, kemudian beliaunya datang ke rumah. Saya bilang coba saya risetkan dulu. Kan perbaikan dasar dari sistem injeksi adalah riset dulu. Apabila riset tidak berhasil baru kita melibatkan komponen yang lain, apa yang perlu diganti. Nah, setelah saya riset ternyata dia bekerja normal. Nah, Tiwas. Ya, nah itu. tiwas beli. Itu pentingnya apa ya? Kita bisa riset untuk sistem injeksi seperti itu. Bisa